Shalom, puji Tuhan, selamat malam. Kita bertemu lagi di hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan melalui media sosial, melalui YouTube. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Bersyukur buat hari yang kami sudah lewati. Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami, dan kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu Tuhan, kami mau menyerahkan pendengaran hati kami kepadamu. Supaya apa yang Kau sampaikan, benar-benar itu menjadi kekuatan kami. Benar-benar menjadi pegangan kami, selagi kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia atau di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya beri judul firman Tuhan pada hari ini adalah wajib. Dengan kata lain, daripada wajib ini adalah keharusan dan tidak bisa ditawar-tawar. Artinya harus kita kerjakan. Ini adalah sebuah firman Tuhan yang dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ada di dalam Yesus, ia wajib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dan membaca ayat ini, tentu kita adalah orang-orang yang sudah beriman. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mengenal sejarah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah banyak mendengar firman-Nya yang mengajak kita, menghentar kita, dan membawa kita kepada kebenaran. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia memberikan begitu banyak keteladanannya. Baik di dalam sikapnya, tutur katanya, maupun dalam tindakannya. Itu benar-benar dan jelas bahwa semua ada pada kebenaran. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita ingin, ya, kita rindu, dan seringkali kita berkata, aku mau seperti Kristus. Nah, kalau kita ingin dan kita rindu mau jadi seperti Kristus, tentu ada hal-hal yang wajib kita lakukan atau sematkan, pakaikan dalam diri kita. Apa itu? Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus itu banyak hal-hal yang Dia kerjakan, ya, untuk memberi keteladanan kepada kita. Seperti apa yang Dia pernah katakan kepada kita lewat firman-Nya. Pertama kita buka dalam Matius pasal 11 ayat 29. Dikatakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu keteladanan Kristus dan wajib sebagai anak Tuhan untuk mengikutinya, ya, adalah rendah hati. Yesus sendiri bilang dalam Matius pasal 11 ayat 29 ini, Dia adalah rendah hati. Saudara, memang sebagai orang Kristen, kita selalu diajarkan harus belajar rendah hati. Sekalipun banyak orang yang mungkin memang menganggap remeh kehidupan kita, keberadaan kita. Orang menyepelekan kita. Tapi Alkitab bilang kita harus rendah hati. Atau mungkin kita diberkati Tuhan, ya.
Kita diberi kedudukan, kita diberi kekayaan, kita diberi kesehatan, kita diberi semangat, kekuatan, kita tetap rendah hati. Sebagaimana Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus yang benar-benar segala-galanya ada dalam hidupnya. Tapi dia tetap rendah hati. Ini salah satu hal yang perlu kita wajib kita tempatkan dalam hidup kita. Karena hal ini yang diinginkan Tuhan. Lalu kedua, apalagi keteladanan Kristus yang wajib kita harus ikuti. Kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar berkata-kata, tidak sekedar berfirman saja, tetapi dia melakukan apa yang dia katakan. Dan apa yang dia katakan, dia lakukan. Di sini dikatakan, ini adalah perintah. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kalau kita membahas soal kasih, panjang dan lebar. Tapi kita melihat di sini bahwa apa yang Yesus ajarkan, praktekkan, wajib sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, wajib untuk melakukannya. Mempraktekannya. Karena ini keharusan. Tidak bisa tawar-menawar. Jadi, apa yang harus kita ambil dari ayat ini? Berarti harus kita ambil yang namanya kasih. Kita tempatkan dalam diri kita. Lalu kita mempraktekkan keluar. Ini wajib. Ini harus. Kalau kita disebut anak-anak Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Galatia pasal 6, ya. Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan ini adalah berbicara tentang di mana dikatakan bertolong-tolonglah. Dengan kata lain, wajib atau harus kita lakukan dalam hidup kita, yaitu namanya menolong orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu hal ini Yesus sudah begitu banyak mempraktekkan. Bagaimana dia menolong orang buta dapat melihat, lumpuh dapat berjalan, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Ini sebuah kegiatan yang benar-benar yang Kristus mau, wajib kita lakukan sebagai orang percaya. Kita kan sebagai orang percaya, wajib harus kita sematkan atau tempatkan dalam diri kita untuk kita bisa dan dapat menolong orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang sedang dalam kegalauan, ya. Banyak orang sedang dalam kebingungan. Jika saudara berjumpa dengan orang-orang seperti ini, wajib kita menolong mereka, mengarahkan mereka, ajak mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Itu namanya menolong mereka. Untuk percaya akan kuasa daripada Tuhan. Kenapa saudara wajib ini kita lakukan? Karena kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita sudah mengalami penyertaan Tuhan. Dan hal ini wajib kita menolong orang lain. Mengajak mereka dalam berkat Tuhan. Mengajak mereka di dalam kasih Tuhan. Mengajak mereka di dalam rencana Tuhan. Dan dikatakan tadi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum. Jadi
keharusan atau wajib kita menolong orang lain untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu sebuah keharusan kita kerjakan. Kalau kita mau dan tetap tinggal percaya akan Tuhan. Karena hal-hal seperti ini yang Allah inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak orang sedang tertindas. Banyak orang sedang mengalami masalah pergumulan hidup. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari lakukan, ya. Harus kita selamatkan mereka supaya mereka lepas daripada hukuman kematian kekal. Berikutnya, kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan begini. Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ini, dikatakan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Saudara, seharusnya dunia harus dihukum dan dihancurkan. Dan segala kedurhakaan manusia harus dibinasakan. Seharusnya sudah sedang berjalan penghukuman ini. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita masih ada, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menjalani hidup ini, menjalani apa yang kita rencanakan dalam dunia ini, bersama keluarga, bersama rekan-rekan, sahabat kita. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan masih dengan segala kesabarannya untuk tetap memberikan, memelihara kita, menjaga kita, menolong kita. Dan yang keempat ini, kita harus sabar, wajib kita memiliki kesabaran, keharusan memiliki kesabaran. Saudara, terkadang banyak orang atau banyak hal yang memancing emosi kita. Bisa kita marah, meledak-ledak. Bahkan kita bisa melakukan hal-hal yang negatif, bisa membunuh, bisa maki, bisa berkelahi, Kenapa? Karena tidak ada dalam kesabaran. Tapi sebagai anak Tuhan, Alkitab mengatakan kita harus jadi seperti Kristus, memiliki kesabaran. Sampai hari ini, saudara, harus kita tahu bahwa Allah tetap sabar buat kita. Dengan kelakuan-kelakuan kita, perbuatan-perbuatan dosa kita, kekejian-kekejian yang kita lakukan di mata Tuhan. Banyak, Saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saudara rasakan apa yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Saudara, dengan kesabaran Tuhan melihat keadaan kita, Dia selalu menanti kita agar kita datang dan dekat dengan Dia, supaya kita meraih semua apa yang menjadi janji-janjinya. Sebuah keharusan bagi kita sebagai orang percaya, kita benar-benar menjadi teladan seperti Kristus sudah memberikan teladan. Sebuah keharusan bagi kita, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya kasih, Kita punya rendah hati, Kita dapat menolong dan kita bisa sabar. Ini semua Yesus sudah nyatakan dan Dia lakukan bagi kita. Kita tunjukkan kepada dunia supaya dunia diselamatkan. Banyak hari-hari ini orang mengalami
pikiran-pikiran mereka stres. Kenapa? Karena mereka tidak ada dalam kasih Tuhan. Tidak ada yang menolong mereka. Nah, kita sebagai orang percaya mengajar mereka, mengajak mereka datang kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki keharusan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Maka Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Wajib, keharusan bagi kita melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan dimuliakan. Tuhan ditinggikan dalam semua sikap dan tindakan dan tutur kata kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kekuatan dan semangat yang Tuhan beri bagi kami itu tetap ada dan mengalir dalam diri kami. Biar kami terus berkobar-kobar Tuhan, menyampaikan perkataan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Biar kami memiliki kewajiban harus mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Karena inilah kebenaran yang sesungguhnya yang datang daripada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Mungkin mereka dalam masalah, pergumulan hidup, masalah ekonomi, kesehatan. Tuhan, tolong jamah mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Biar mereka tetap kuat, semangat menghadapi segala beban-beban persoalan. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, jamah dengan kuasa darah-Mu. Supaya mereka sembuh, pulih, dan mereka dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Dan berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, pemerintah yang ada, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan anugerah-Mu. Beri hikmat kepada mereka yang menjalankan roda kepemerintahan ini, supaya bangsa ini boleh terbangun dengan baik, hidup dalam sejahtera, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum datang kepada Tuhan. Kami berdoa senantiasa Tuhan pakai umat-umat Tuhan jadi alat-Mu bagi jiwa-jiwa ini. Biar mereka datang berserah berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.